Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, students? I hope all of you are in a good condition and healthy condition. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang discussion text atau teks diskusi. Apa sih teks diskusi itu? Let's see to the next slide. Discussion text is a text which presents a problematic discourse. Jadi, teks diskusi ini adalah teks yang mempresentasikan atau menampilkan sebuah permasalahan. This problem will be discussed from different points of view. Dan permasalahannya ini akan didiskusikan dari berbagai sumber points of view atau sumber pemikiran-pemikiran yang berbeda. It present pro and contra opinion on certain issue. Nah, ada pemikiran yang positif atau support problemnya, dan ada juga yang cons atau kontra, tidak mensupport masalah yang didiskusikan. And discussion is a process to find the midpoint between two different ideas. Nah, jadi tujuan dari diskusi ini adalah untuk mencari titik temu antara ide-ide yang berbeda dari satu sudut pandang dengan sudut pandang lain. And it is important to get the understanding between the two differences. Nah, jadi ini sangat penting ya untuk mendapatkan poin pemahaman dari dua perbedaan yang sedang didiskusikan. In many social activities, discussion is the effective way to calm down any friction and difference in thought. Nah, jadi discussion ini merupakan cara yang efektif untuk memberikan solusi dari adanya gesekan atau perbedaan ide antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi ini cara atau solusi yang bagus dengan melakukan diskusi. Okay, next we learn about the social function of discussion text. Nah, apa sih fungsi sosial dari teks diskusi? Yang pertama adalah to explore various perspectives before coming to an informed decision. Nah, jadi ini sebelum kita memutuskan sesuatu, kita akan setuju atau tidak setuju terhadap poin yang sedang kita diskusikan, kita perlu mengeksplor atau mencari tahu perspektif-perspektif atau pandangan-pandangan dari satu orang dengan orang yang lain. Nah, pada akhirnya setelah kita baca-baca, akhirnya kita memutuskan, oh saya pikir saya tidak harus setuju dengan problem ini, atau saya ternyata lebih setuju dengan opini yang pro. Social function yang kedua, discussion text itu berfungsi untuk present information about an argument for both sides of topical issues, concluding with recommendation based on weight of evidence. Nah, jadi fungsi sosial yang kedua dari teks diskusi ini maksudnya adalah kita akan mempresent informasi tentang argumen-argumen yang berbeda dari pro dan kontra. Kemudian kita mencoba mengkonklusikan atau menyimpulkan rekomendasi-rekomendasi yang sudah kita baca tadi. Nah, akhirnya kita simpulkan dengan bukti-bukti yang sudah ada dan mendukung. Akhirnya kalian menyimpulkan mau pro atau kontra terhadap problematic issue. Nah, untuk yang ketiga, it presents information and opinions about more than one sides of an issue, both pro points and cons points. Nah, ini masih berhubungan dengan dua function yang di atas, bahwa discussion text ini berfungsi untuk mempresentasikan informasi yang tidak hanya satu point opinion saja, tetapi dua point opini yang dipresentasikan, yaitu pro-nya dan juga kontranya. Jadi ada dua point opinion yang ditampilkan.
Okay, next we go to the language features. Nah, ini fitur kebahasaan yang ada di discussion text. Jadi yang dipakai di discussion text itu adalah introducing category or general nouns. Jadi yang didiskusikan adalah sesuatu yang bersifat general yang dibicarakan oleh banyak orang. Seperti salah satu contohnya saat ini adalah coronavirus disease is one of the most topic to be talk on TV atau mungkin di perbincangan di kalangan muda atau politik dan segala macam. Jadi coronavirus ini menjadi sesuatu topik yang general dan bisa didiskusikan di semua kalangan. Dan yang kedua, using thinking verb. Jadi yang digunakan adalah kata kerja yang membutuhkan aktivitas abstraknya seperti feel, hope, believe. Nah, itu contohnya. Jadi maksudnya di sini kata kerjanya yang tidak nampak bahwa kita melakukan sesuatu. Kalau kita menulis kan tampak ya, kita melakukan sebuah pekerjaan yang bisa dilihat. Tetapi kalau think, feel, hope, believe itu sesuatu yang tidak nampak tetapi terjadi. Kemudian yang ketiga, using relating verb adalah is dan are. Nah, jadi general nouns tadi yang di bagian awal itu akan dihubungkan dengan relating verb. Misalnya nih, coronavirus is a dangerous virus that occur in 2019. Jadi coronavirus ini adalah sebuah penyakit atau virus yang berbahaya yang muncul di tahun 2019. Language feature selanjutnya adalah discussion tag menggunakan additive conjunction. Nah, conjunction ini kata hubung. Kata hubung yang additive, maksudnya additive itu adalah ada penambahan-penambahan. Jadi misalnya di situ contohnya adalah in addition, furthermore, and beside dan lain sebagainya. Nah, jadi kita menambahkan sesuatu terhadap satu kalimat dengan kalimat yang lain dengan menggunakan conjunction tersebut. Kemudian using contrastive conjunction. Nah, contrastive conjunction ini biasanya dipakai untuk menyatakan argumen kontra. Contohnya adalah dengan penggunaan however, on the other hand, but, in other side, although, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan causal conjunction. Nah, causal conjunction ini maksudnya kata hubung yang menyatakan cause atau sebab. Seperti misalnya because of, since. Nah, jadi di sini akan mengutarakan sebab apa, karena apa kalian akan mengambil konklusi nanti setuju atau tidak setuju terhadap problem yang sedang didiskusikan. Nah, selanjutnya menggunakan modalities seperti must, should, could, may, dan lain sebagainya. Nah, di sini modality ini berfungsi untuk memberikan pendapat kalian. Jadi misalnya dari topik yang sudah didiskusikan, dari point of view yang sudah dipaparkan, jadi kita seharusnya we must do something. We must be pro or we must be contra with the problematic issue. Nah, fitur kebahasaan yang lain di discussion text menggunakan adverbial of manner. Maksudnya adverbial of manner ini bagaimana kita melakukan sesuatu gitu. Jadi contohnya di sini adalah deliberately, hopefully. Jadi bagaimana reaksi kalian terhadap problematic issue yang sedang disampaikan. Misalnya tentang coronavirus, kalian reaksi kalian apa? Bagaimana tindakan kalian? Misalnya kalian berpikir hopefully coronavirus disease will be end soon. Jadi akan segera selesai. Yang terakhir, discussion text menggunakan simple present tense. Jadi kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk pertama ya. Jadi karena ini telling about the issue yang terjadi, jadi tidak menggunakan past tense atau future atau yang lainnya, tetapi menggunakan simple present tense.
Nah, next kita masuk ke generic structure of discussion text. Jadi yang pertama ada issue. Nah, issue ini biasanya kita temukan di first paragraph atau paragraf yang pertama dan biasanya berisi statement and preview about something. Nah, jadi di situ ada statement tentang problem tertentu di issue. Nanti kita akan lihat contohnya di paragraf di text discussion di belakang ya. Kemudian yang kedua ada supporting point. Supporting point ini maksudnya apa? Nah, di supporting point ini kita akan melihat penulis menuliskan alasan-alasannya kenapa dia setuju terhadap problem atau isu yang sedang didiskusikan. Dan next di contrastive point kita akan melihat penulis itu menyatakan alasan-alasan ketidaksetujuannya terhadap isu atau problem yang sedang didiskusikan. And the next is about recommendation and conclusion. Jadi di bagian terakhir ini biasanya di paragraf akhir ada rekomendasi atau conclusion. It is used to tell how to solve issue by connecting the arguments for and against. Nah, di sini ini biasanya penulis menunjukkan rekomendasi yang dia peroleh dari hasil membaca atau memberikan konklusi atau kesimpulan dari hasil membacanya bahwa dia pada akhirnya setuju atau tidak setuju terhadap problem issue yang didiskusikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat langsung ke contoh dari discussion text. Nah, di sini ada teks yang berjudul The Advantages and the Disadvantages of Nuclear Energy. Nah, jadi keuntungan dan tidak untungan menggunakan energi nuklir. Nah, yang pertama, di paragraf pertama ada issue. Isunya apa? Kita baca, nuclear energy is commonly offered as an alternative to overcome the crisis energy. Nah, jadi energi nuklir ini menjadi poin alternatif untuk mengatasi adanya krisis energi. The debate of whether the use of nuclear energy is an appropriate choice has not come to an end. Nah, jadi perdebatan antara baik tidaknya penggunaan energi nuklir ini masih belum ada endingnya ya, masih dalam perdebatan terus-menerus. Some people agree with the utilization of it because of its benefits. Nah, jadi yang setuju terhadap penggunaan energi nuklir ini karena melihat manfaat yang diberikan oleh energi nuklir. Some others, however, disagree. Nah, sebagian orang yang lain tidak setuju because of its risk to environment, karena alasan resiko yang ditimbulkan energi nuklir ini terhadap lingkungan. Nah, kemudian kita coba lihat ke argumen pro-nya. Kita lihat ke argumen yang mendukung penggunaan energi nuklir ini. Those who are agree with the operation of nuclear reactors usually argue that nuclear energy is the only feasible choice to answer the ever-increasing energy needs. Nah, jadi orang-orang yang setuju ini terhadap penggunaan energi nuklir itu berpendapat bahwa nuklir energi adalah satu-satunya yang cocok untuk menjawab adanya krisis energi. Jadi krisis energi ini hanya bisa terselesaikan dengan nuklir energi. In their opinion, the other sources of energy, menurut mereka sumber-sumber energi lain seperti oil, coal, and liquid natural gas are not renewable and safe. Jadi menurut mereka
minyak, batu bara, dan juga gas bumi itu tidak bisa diperbaharui dan tidak aman, while nuclear energy can be sustainable when produced in a safe way. Nah, kalau nuclear energy ini bisa mensuplai kebutuhan energi dan aman apabila diproduksi dengan cara-cara yang benar. Nah, untuk argumen kontranya di sini disebutkan bahwa however, nah ini however ini adalah konjungsi atau kata hubung yang untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau kontra. People who disagree with the use of nuclear energy point out that the waste of nuclear products can completely destroy the environment and human lives. Nah, jadi yang tidak setuju penggunaan energi nuklir itu berpendapat bahwa limbah yang dihasilkan oleh produk-produk nuklir itu bisa merusak lingkungan dan juga kehidupan manusia, hewan, dan yang lain-lainnya. A meltdown in a reactor, for example, usually result in contamination of surrounding soil and water. Nah, jadi penggunaan yang berlebihan itu biasanya berefek pada tanah dan juga air yang ada di sekitar area penggunaan energi nuklir. Take for example blow up of the nuclear reactor at the Chernobyl nuclear power station di Rusia. Nah, salah satu contohnya itu adalah nuklir reaktor yang ada di Rusia 20 tahun yang lalu. The serious contamination imperiled people and environment severely. Nah, jadi kontaminasinya ini menyebabkan ancaman yang serius terhadap orang-orang yang tinggal di sekitar dan juga lingkungan. Kemudian di sini penulis memberikan conclusion. Konklusinya adalah it is obvious that nuclear energy should be avoided because it really dangerous. Nah, di sini penulisnya setuju bahwa penggunaan energi ini sangat berbahaya. Nah, jadi dia di pihak yang kontra, yang tidak setuju dengan penggunaan energi nuklir. Nah, tapi dia tidak memberikan solusi juga energi apa yang seharusnya menggantikan energi nuklir, karena di sini dia juga memberikan pertanyaan kepada pembaca, mungkin pembaca bisa memberikan solusi. Jadi kita diminta untuk berpikir dan mencari solusi bersama, berdiskusi tentang masalah krisis energi ini. Dan oleh karena itu diberikan pertanyaan oleh penulis, is there any alternative energy to overcome the crisis energy? Nah, itu adalah pertanyaan terbuka yang menginvite kita untuk menulis poin opini kita. Jadi ini yang kita bisa pelajari dari discussion text. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian memahami pelajaran dengan lebih baik, dan jangan takut atau ragu untuk membuat opini kalian, karena actually people are free to give their opinions ya. Jadi kita bebas untuk memberikan opini-opini kita dengan syarat memberikan opini dengan cara yang baik dan juga santun. Thank you very much. Semangat belajar dan jangan lupa untuk terus berusaha menjadi yang lebih baik. I'll see you in the next class. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.